kalian semua, jumpa lagi dengan aku Putri Bang Kemal, putri comel dan menggemaskan, yang akan menyajikan partai catur dari seluruh penjuru dunia guys. Dan kalian bisa menyingkat nama aku menjadi Putri Bangke. Untuk video kali ini, aku akan menyajikan sebuah permainan yang luar biasa untuk kalian, yang dimainkan oleh Tigran Vartanovic Petrosyan saat melawan Dunaev. Permainan ini dimainkan pada tahun 1946 di Leningrad dalam kejuaraan catur junior USSR. Dunaev memulai dengan E4, dibalas dengan pertahanan Sisilia C5 oleh Petrosyan. Lalu kuda F3, D6, D4, pion ambil pion, kuda ambil balik, kuda F6, kuda C3, dan pion E6 hitam mainkan. Di sini Petrosyan memilih variasi Scheveningen. Kemudian putih membalas dengan variasi klasik, gajah E2, lalu A6 dan A4. Jika mengacu pada langkah teoritis, putih telah melemahkan petak B4, karena hitam dapat mengembangkan kuda ke C6. Hitam lanjut gajah E7, gajah E3, menteri C7, kuda B3, B6, F4, dan gajah nyelip di B7, menekan pion di E4 guys. Gajah pergi menambah pengawalan pada bawahannya, lalu hitam memainkan kuda ke D7. Mempertimbangkan bahwa pion sudah berada di petak A4, seharusnya lebih baik jika kuda dikembangkan ke petak C6, sehingga kapan saja bisa melompat ke B4. Namun dalam permainan ini kita melihat kuda nangkring di D7 guys. Lalu putih mengamankan raja ke dalam istana. Setelah benteng bergeser ke C8, putih memulai serangan langsung di sisi raja, pion didorong ke G4. Namun, yang menjadi masalah dalam langkah ini, bahwa hitam belum melakukan rokade. Sehingga hitam bisa kapan saja membuat serangan balik di sayap raja, yang akan membuat pertahanan putih menjadi terbuka guys. Kemudian hitam menambah tekanan pada pion E4, kuda salto ke C5 dimainkan, tapi kuda langsung menyambar kuda, pion sambar balik, pion maju menyerang kuda, kuda lari ke D7, dan putih mendorong pion ke A5 guys. Di mana putih mengambil kendali atas petak B6, dan nggak mau membiarkan kuda nangkring di B6. Karena jalur C diblokir oleh pion di C5, Petrosyan memindahkan bentengnya ke jalur B, lalu putih menaruh menteri di D2, gajah pindah ke C6, membuka jalur benteng dan menyerang pion di B2, kuda coba melindungi, yang sebenarnya bukan langkah bagus. Lalu benteng meluncur ke B4, setelah pion melindungi kuda, Petrosyan membuat langkah fantastis. Alih-alih melumat pion dengan gajah, dia memilih melumatnya pakai benteng. Sungguh luar biasa guys. Petrosyan memang dikenal sebagai rajanya dalam pengorbanan pertukaran. Namun putih tidak menerima pengorbanan pertukaran, dan memilih mendorong pion ke C4. Tapi mari kita lihat bagaimana jika di sini gajah mengambil benteng. Hitam bisa mengambil balik pakai gajah. Jika menteri naik ke C3 membidik sudut istana, mudah saja buat hitam untuk mengamankan rajanya. Lalu kuda manuver ke B6, hitam bisa menarik gajah ke B7, dan hitam bisa membawa menterinya ke diagonal terpanjang, maka putih akan menghadapi masalah yang cukup serius guys. Mungkin dengan alasan tersebut, putih membiarkan benteng yang sangat menggoda, dan memilih memainkan pion ke C4, namun kini datang H6, menantang pion putih untuk melemahkan sisi raja, tapi pion melewati pion juga melewati pion sembari menyokong benteng, kuda mundur ke C3, kuda datang untuk mendukung benteng, yang terlihat seperti jatuh dari planet lain guys. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan benteng ini di E4? Lihatlah betapa gilanya benteng ini guys.
Akhirnya putih mengambil juga benteng pakai gajah, dan hitam membalas dengan pion. Di mana sebenarnya mengambil pakai kuda malah lebih kuat. Saat kuda makan, gajah makan, hitam bisa lanjut rokade, dan membawa bentengnya ke jalur D. Tapi Petrosian memutuskan untuk mengandalkan pusatnya yang kuat. Setelah gajah sikat benteng, dia memakan balik dengan pion. Di mana sekarang pion D akan maju, dan pusat pion yang kuat ini akan menghancurkan segalanya. Putih lanjut benteng D1, pion nyelonong ke D5, lalu pion makan, pion membalas, dan putih mendorong pion ke F5. Walaupun di sini putih memainkan pion ke B4, untuk mencoba memecah rantai pion hitam yang kuat, tapi setelah pion ambil pion, kuda mundur ke E2, lalu gajah B5, hitam masih unggul. Mungkin itulah alasan putih memainkan pion ke F5. Lalu pion pergi menggarpu gajah dan kuda, gajah berbalik menyerang menteri, menteri mundur ke C8. Sekarang baik kuda maupun pion di F5 menjadi terancam, guys. Sehabis kuda kabur ke E2, Petrosian mencocol pion gratisan. Gajah mundur ke G3, menteri kembali cocol pion, kuda menyerang menteri lari ke F7, dan menteri pergi melindungi pion. Kemudian pion maju mengusir kuda aktif dari F4. Dan setelah kuda pergi ke E2, lalu pion maju menggarpu menteri dan kuda, putih langsung menyerah, guys. Karena jika menteri menyelamatkan diri, pion sikat kuda, menteri sikat balik, lalu gajah naik menyerang menteri hingga tembus ke benteng. Setelah menteri kabur, gajah hantam benteng, lalu benteng membalas, putih sudah bisa dipastikan akan kalah materi, guys. Selama turnamen ini, Petrosian meraih kemenangan gemilang dalam turnamen junior seluruh Uni Soviet untuk kedua kalinya. Menang dalam 13 pertandingan dan hanya remis 2 kali. Kesuksesannya disambut dengan keheranan oleh veteran catur Rusia, D. Khotimirsky. Saat mendengar tentang kesuksesan Petrosian, ia berkata, "Apa? Hanya seorang anak dan dia tidak kalah satupun pertandingan? Siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah awal dari kebangkitan juara dunia catur di masa depan?" Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Bye-bye.